2 tahun yang lalu kita tidak pernah menyangka timnas Indonesia akan melangkah sejauh ini. Piala Dunia tidak pernah terasa lebih dekat dibandingkan saat ini. Mimpi 200 juta lebih publik tanah air melihat skuad Garuda di Piala Dunia hampir menjadi kenyataan. Sayangnya semua momen indah ini harus berakhir setelah Patrick Kluivert tiba. Ego tinggi, kejanggalan taktik, serta pemahaman buruk dengan sepak bola Asia membuat Coach Patrick gagal. Bagaimanakah fakta-fakta aneh dan mengejutkan di balik gagalnya timnas Indonesia? Perpecahan pemain yang menggerogoti fokus. Kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 meninggalkan banyak kejanggalan. Skuad Garuda tiba-tiba diterpa isu perpecahan di antara para pemain. Potret sebuah keluarga di timnas Indonesia yang selama ini kita lihat tiba-tiba menghilang. Ketegangan ada di mana-mana, adu argumen terlihat beberapa kali terjadi di atas lapangan. Lihat saja momen Tom Haye dan Kevin Dix yang sempat berdebat di laga kontra Arab Saudi. Raut wajah kedua pemain ini bahkan terlihat sangat marah ketika sedang beradu argumen. Untungnya perselisihan di antara Haye dan Dix segera berakhir karena ditahan oleh JIZ. Momen ketegangan berikutnya kembali melibatkan Bang Jai yang ditegur oleh Mark Lok dan Beckham Putra. Kedua pemain Persib Bandung ini begitu ngotot menasihati JIZ. Banyak pihak yang langsung geram dengan perilaku duo Persib Bandung tersebut. Pasalnya mereka seakan-akan mengajari Idzes yang bermain di level Serie A. Padahal Klok dan Beckham juga tidak tampil bagus saat menghadapi Arab Saudi. Bahkan Klok dituduh sebagai sumber perpecahan di internal skuad Garuda. Klok tertangkap basah menghilangkan gambar Idzes dari foto yang dipostingnya di Instagram. Di foto tersebut, Klok terlihat seperti pemimpin tim yang memberikan instruksi pada rekan-rekannya. Namun di postingan Ragnar Oratmangun, kita bisa melihat fakta yang sesungguhnya. Wah Haji memposting gambar dengan sudut yang lebih besar dan di sana ada gambar Idzes. Sang kapten ternyata sedang berjalan menuju ke barisan rekan-rekannya. Entah apa maksud Klok, tapi yang jelas aksinya tersebut mendapatkan kritik tajam dari para netizen. Di lain sisi, Justin Hubner juga sempat marah besar melalui postingan Instagram pribadinya. Bek Fortuna Sittard ini geram karena dirinya nggak diberikan kesempatan kontra Arab Saudi. Padahal Hubner telah memperlihatkan semangatnya untuk membela skuad Garuda. Hal ini terlihat dari bek 22 tahun ini yang mengunggah fotonya berduel dengan pemain Arab Saudi. Perpecahan staf pelatih yang belum pernah terjadi. Perselisihan yang terjadi di tubuh timnas Indonesia juga terlihat pada staf pelatih. Patrick Kluivert dianggap gagal memimpin tim pelatih yang dipilihnya sendiri. Muncul informasi yang menyebut Kluivert dan para asistennya tidak akur jelang laga kontra Arab Saudi. Pilihan starting lineup Coach Patrick rupanya ditentang oleh Alex Pastur dan Denny Lanzat. Fakta mencengangkan ini disampaikan langsung oleh sosok yang bisa dipercaya kebenarannya, yakni Sumarji. Kejanggalan berikutnya terjadi saat dua asisten Kluivert malah memantau laga Qatar versus Oman. Gerald Vandenberg dan Frank van Kempen justru meninggalkan pertandingan kontra Arab Saudi. Banyak yang menyebut keduanya melihat laga Qatar kontra Oman karena persiapan ronde kelima. Namun mengapa harus memikirkan hal yang belum pasti saat tim nasional kita sedang bertarung mati-matian kontra Arab Saudi? Jelas blunder staf pelatih di era Kluivert seperti melawan pernyataan Arya Sinulinga sendiri. Dulu ex-ko PSSI ini sempat memuja-muja rombongan Belanda yang dibawa Coach Patrick. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia. Di lain sisi, perpecahan staf pelatih ini justru nggak pernah terjadi di era Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini justru memperlihatkan kekompakan bersama staf kepelatihannya. Apalagi suasana timnas Indonesia di era Sintayong juga dinilai sudah seperti keluarga. Nggak heran kalau tim kepelatihan mereka sampai disebut sebagai geng Korea. Padahal staf kepelatihan era Sintayong juga diisi oleh orang Indonesia seperti Nova Arianto. Line up berantakan saat momen krusial.
Keputusan janggal Patrick Kluivert semakin jelas terlihat dalam pemilihan line-up. Mari kita bahas sekilas dari laga kontra Arab Saudi saat Kluivert mencadangkan beberapa pilar kunci timnas Indonesia. Tom Haye, Rizky Ridho, dan Justin Hubner duduk manis di bangku cadangan. Padahal ketiga pemain ini selalu menjadi nyawa permainan skuad Garuda saat berada di lapangan. Keanehan berikutnya muncul saat nama Mark Klok dan Joy Pelupesi terpampang di line up. Padahal kedua pemain ini nggak pernah diduetkan bersama sebelumnya. Lebih aneh lagi karena Klok dan Pelupesi adalah pemain dengan kemampuan yang mirip. Keduanya bersama-sama berposisi sebagai gelandang bertahan. Duet Klok dan Pelupesi malah membuat permainan timnas Indonesia buntu. Selain itu, Coach Patrick juga dinilai terlalu berani melakukan eksperimen posisi. Yakob Sayuri menjadi korban pertama karena dimainkan sebagai bek sayap kanan. Insting Kevin Dix sebagai bek sayap juga sia-sia karena dipindah posisi ke bek tengah. Bukannya berbenah dan evaluasi, kesalahan yang sama kembali diulang saat melawan Irak. Publik heran saat melihat trio Ricky Kambuaya, Eliano Reinders, dan Mauro Zylstra mengisi lini serang. Padahal netizen berharap Ole Romeni dan Miliano Jonathans bisa tampil sejak menit awal. Kluivert juga masih bisa mengandalkan Ragnar Oratmangun karena skuad Garuda butuh banyak gol. Memanggil pemain yang sudah habis. Kesalahan Patrick Kluivert yang tidak bisa ditoleransi berikutnya adalah pemanggilan pemain. Publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya saat nama Mark Klok masuk dalam skuad ronde 4. Pemain 32 tahun ini memang menjadi pilar Persib Bandung yang sukses back-to-back juara Liga 1. Namun Klok dirasa tidak memenuhi standar untuk bermain di level internasional. Mungkin jika sang pemain dipanggil untuk menyuntikkan pengalaman di timnas Indonesia, kita masih bisa menerima. Netizen dan kita semua tidak memandang sebelah mata pengalaman Klok. Namun Kluivert justru mengandalkan ex pemain dan di FC ini sebagai starter. Selain itu, Coach Patrick juga memberikan peran yang salah untuk Klok. Sang pemain dipaksa bermain sebagai salah satu dari dua gelandang poros bersama Joy Pelupesi. Padahal Klok lebih nyaman menjadi pivot tunggal seperti saat bermain untuk Persib Bandung. Selain itu, publik juga masih bertanya-tanya kenapa Klok lebih dipilih ketimbang Ivar Jenner. Sosok Ivar sudah menjadi langganan masuk timnas Indonesia sejak era Sintayong. Pemain FC Utrecht ini juga paling ideal untuk menjadi suksesor Tom Haye di lini tengah. Di era Sintayong, permainan Ivar sangat dibutuhkan karena kuat bertahan dan pintar mengatur tempo. Pemain berdarah Jawa ini sampai membuat postingan sindiran untuk Kluivert di Instagram. Ivar memposting beberapa gambar saat membela timnas Indonesia dengan nomor punggung 18. Seolah dirinya ingin menunjukkan kepada Kluivert siapa sebenarnya pemilik dari nomor tersebut. Kluivert juga sempat ditodong oleh netizen tanah air setelah memanggil Reza Arya. Pemain PSM Makassar ini dibawa ke ronde keempat karena skuad Garuda krisis kiper. Namun Arya sendiri baru tampil sekali di ajang Liga Super bersama PSM Makassar. Tiba-tiba tidak menargetkan Piala Dunia di era Kluivert. Kejanggalan berikutnya juga dipamerkan oleh PSSI yang seolah melunak di era Patrick Kluivert. Kita semua tahu federasi begitu ngotot untuk lolos ke Piala Dunia saat dilatih Sintayong. Coach Shin ditekan dengan sejumlah target yang bahkan bisa dibilang kurang masuk akal. Sebut saja saat Erick Thohir menginginkan skuad Garuda finish dua besar di ronde ketiga. Bayangkan beratnya Sintayong menghadapi target ini karena timnas Indonesia berada di grup neraka. Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina menjepit pasukan merah putih. Namun Erick Thohir masih sempat-sempatnya membidik posisi dua besar demi lolos otomatis ke Piala Dunia. Sekarang kalau bisa timnas Indonesia dengan segala konsekuensi yang tidak mudah karena semua memprediksi timnas Indonesia posisi 3 atau 4 baru lewat playoff. Tetapi kami coba dulu posisi 1, paling tidak posisi 2 karena Jepang sangat dominan, tegas Erick Thohir pada bulan Oktober tahun lalu. Namun semua target ambisius ini tiba-tiba menghilang saat Kluivert datang.
PSSI bahkan terang-terangan tidak akan membebani pelatih asal Belanda ini dengan target lolos ke Piala Dunia. Fakta ini disampaikan sendiri oleh Kluivert yang mengaku tak mendapatkan tekanan harus lolos ke Piala Dunia. Itu target semua orang. Anda tahu, ada peluang. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Jadi, ya, Erick Thohir tidak memberikan target itu kepada saya, ujar Coach Patrick. Perubahan target ini mendapatkan sorotan tajam dari publik sepak bola tanah air. Jika PSSI tidak memberikan Kluivert target lolos ke Piala Dunia, lantas kenapa harus memecat Sintayong? Bahkan tanpa diminta PSSI pun Coach Shin memang ingin membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Namun misi mulia Coach Shin dirusak oleh keputusan aneh Erick Thohir dan PSSI. Padahal pelatih asal Korea Selatan ini sudah membawa progres luar biasa di timnas Indonesia. Bahkan bukan hanya untuk tim nasional, Sintayong juga menyumbangkan dampak positif bagi sepak bola nasional. Buktinya banyak para pemain lokal seperti Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang berkembang pesat. Kaos pendek murah bahan tebal anti gerah cuma 20 ribuan. Cek link di bawah ini. Terlalu ngotot mengandalkan filosofi Belanda. Patrick Kluivert juga membuat blunder fatal dengan memaksa filosofi Belanda di timnas Indonesia. Permainan rapi, umpan-umpan pendek cantik, dan penguasaan bola tinggi ingin diterapkan Coach Patrick. Namun dia lupa kalau filosofi ini berbeda jauh dibandingkan warisan pelatih sebelumnya. Skuad Garuda sudah terbiasa bermain fleksibel menyesuaikan kekuatan lawan di era Sintayong. Pasukan Merah Putih bisa bermain agresif dan banyak menyerang saat melawan tim yang lebih lemah. Namun saat menghadapi lawan yang lebih kuat, skuad Garuda bermain pragmatis. Meski lebih mementingkan hasil, timnas Indonesia di era Sintayong juga bisa bermain cantik. Kita semua masih bangga saat melihat gol Marcelino Ferdinand di Piala Asia 2023 kontra Irak. Bahkan gol tersebut mendapatkan pujian tinggi dari berbagai netizen di dunia. Hal-hal seperti inilah yang membuat timnas Indonesia begitu spesial di era Sintayong. Kita bisa menyesuaikan kapan harus bermain dengan cantik dan kapan harus pragmatis. Sementara di era Coach Patrick, skuad Garuda seperti kehabisan ide. Penguasaan bola begitu dikejar tapi kesusahan membuat peluang emas yang membahayakan lawan. Kluivert juga keras kepala mengubah pakem formasi timnas Indonesia menjadi 4 back. Skuad Garuda yang terbiasa bermain dengan formasi 3 back langsung kaget. Sebenarnya Kluivert bebas melakukan perubahan taktik atau membawa filosofi baru. Namun kenapa dua hal ini harus dilakukan di momen krusial seperti ronde keempat? Alhasil taktik baru tidak berjalan dengan baik dan timnas Indonesia harus membayar mahal hal tersebut. Meremehkan kekuatan negara-negara Asia. Selain masalah taktik dan keharmonisan tim, Patrick Kluivert juga gagal mengantisipasi kekuatan sepak bola Asia. Pelatih asal Belanda ini terlihat beberapa kali memandang remeh tim-tim dari Asia. Sebut saja ketika timnas Indonesia dibantai habis saat menghadapi Australia di ronde ketiga. Laga perdana Kluivert ini dihujat banyak pihak karena dipenuhi banyak keputusan aneh. Kluivert langsung merombak permainan skuad Garuda menjadi lebih terbuka. Hasilnya gawang Martin Pas jebol 5 gol akibat pressing ketat dan rapi dari Australia. Saat dilatih oleh Sintayong, Jackson Irvine dan kolega kesulitan membongkar pertahanan kita. Kluivert kembali meremehkan kekuatan negara Asia saat menghadapi Jepang. Pasukan Samurai Biru yang sudah dipastikan lolos tetap menurunkan hampir kekuatan terbaiknya. Bukannya bermain lebih bertahan, Kluivert justru meladeni permainan atraktif Jepang. Hasilnya sudah kita ketahui, pasukan Merah Putih hancur lebur disikat 6 gol tanpa balas. Setelah laga berakhir, Kluivert akhirnya mengaku kekuatan Jepang terlalu sulit diimbangi. Jepang terlalu besar bagi kami malam ini. Kami harus mengakuinya dan kita harus terus maju, ucap Coach Patrick. Lagi dan lagi,
Keputusan PSSI menunjuk Kluivert wajib dikritik dan dipertanyakan oleh netizen tanah air. Bagaimana bisa pihak federasi bertaruh pada pelatih yang tidak memahami peta kekuatan sepak bola Asia? Harapan 200 juta lebih rakyat Indonesia untuk Piala Dunia harus tergadaikan akibat blunder ini. Pandit lokal Malaysia seperti Kes Sundaresan ataupun Kes Mats juga menyoroti hal tersebut. Apakah keputusan mendepak Sintayong berakhir manis? Apakah PSSI sudah tepat membatalkan progres yang sedang berjalan? Kalau memang itu benar, lantas apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang paling tepat? Apakah dia dan staf pelatihnya mengerti peta kekuatan sepak bola Asia? Ujar Pandit Astro Arena ini. Namun ada sosok seperti Justinus Laksana yang menilai proyek Patrick Kluivert tidak gagal. Coach Justin justru menilai lebih baik memilih Kluivert daripada tetap bersama Sintayong. Gue sih nggak ngeliat ini proyek gagal. Ya kan masih ada Piala Asia, masih ada pembinaan yang lain-lain. Tutur Coach Justin. Generasi emas Indonesia kehilangan kesempatan. Kegagalan timnas Indonesia turut menyisakan luka berantai bagi sejumlah pemain. Mereka menangis karena kecewa gagal membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Bisa dibilang beberapa pemain hanya punya kesempatan bermain di Piala Dunia pada edisi 2026. Karena pada edisi berikutnya usia mereka sudah terlalu tua dan renta. Sebut saja Jordi Amat, Joy Pelupesi, serta Sandy Walsh yang akan berumur 35 hingga 37 tahun pada 2030. Wajar jika kegagalan di kualifikasi tahun ini menyisakan jejak kepedihan bagi mereka. Banjir air mata langsung membasahi wajah para pemain setelah berjuang 180 menit. Kevin Dix serta Miliano Jonathan hanya bisa tertunduk lesu usai wasit meniup peluit panjang. Sementara itu, isak tangis Tom Haye juga langsung pecah hingga perlu ditenangkan Jay Itzes. Namun sang kapten sejatinya bukanlah sosok yang sekuat itu. Selama ini dirinya selalu tegar menjadi pemimpin, pelindung sekaligus motivator bagi rekan satu timnya. Meski begitu, Itzes hanyalah anak bangsa yang memendam mimpi besar. Di balik ketegasan dan senyumannya ada harapan untuk mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia. Benar saja, isak tangis Il Capitano langsung membludak usai menenangkan rekan satu timnya. Pemain kelahiran Mierlo ini bahkan masih terseduh-seduh saat diwawancarai wartawan. Jika boleh jujur, sangat sulit untuk mengatakannya. Kami menyalahkan diri sendiri. Kami bermain baik di sebagian besar momen, tapi tidak bisa mengantisipasi diri sendiri dengan gol mereka. Meski dilanda kekecewaan berat, sang kapten tetap berdiri tegar memimpin rekan satu timnya. Bahkan Bang Jai menyuruh semua pemain berkeliling dan meminta maaf kepada para penggemar. Ironisnya langkah ini justru nggak diikuti oleh Patrick Kluivert beserta staf kepelatihannya. Alex Pastur, Denny Lanzat, dan semua orang justru berdiri mematung di depan bangku cadangan. Celana pendek pria cocok untuk semua jenis olahraga mulai dari Rp20.000. Cek link di bawah ini. Dengan perjuangan heroik menembus ronde keempat, akankah timnas Indonesia mampu bangkit di Piala Dunia 2030 mendatang?